Negeri 2 Dompu yang sedang mengikuti PPG ingin mewawancarai saya terkait dengan beberapa hasil identifikasi masalah yang ada di sekolahnya, yaitu yang bersangkutan ini menemukan beberapa masalah setelah yang bersangkutan melakukan identifikasi terkait dengan semangat belajar siswa di sekolahnya itu rendah. Yang kedua, kurangnya interaksi siswa dan guru dalam ruangan belajar. Berikutnya, komunikasi guru dan orang tua siswa masih kurang atau sangat terbatas. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran di sekolahnya. Dan yang kelima adalah penerapan materi pembelajaran berbasis HOTS itu belum optimal. Masih banyak guru-guru yang melaksanakan pembelajaran biasa, pembelajaran yang berbasis pada guru. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informatika masih terbatas. Misalnya guru-guru itu masih monoton pada mengajar menggunakan papan tulis. Jarang sekali guru-guru itu melakukan pembelajaran misalnya berbasis PowerPoint atau laptop, proyektor dan sebagainya yang menyebabkan siswa itu bisa termotivasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Ada 6 masalah yang diidentifikasi oleh saudara Muhammad Yakub, guru SMK Negeri 2 Dompu yang dalam saat-saat sekarang sedang berjuang dalam mengikuti program PPG tahun 2022 ini. Menurut yang bersangkutan ingin menggali informasi dari seorang pengawas, rupanya kira-kira apa yang menyebabkan semangat belajar siswa itu rendah? Ini salah satu pertanyaan yang bersangkutan ingin melihat dari pantauan seorang pengawas selama ini. Itu maksudnya. Rendahnya semangat belajar para siswa itu faktor penyebabnya tentu ada 2 hal, yaitu semangat yang datang dari diri siswa itu sendiri, misalnya sikap siswa, kebutuhan siswa dalam belajar,
rangsangan belajar, afeksi, dan kompetensi. Ini semangat yang datang dari dalam. Semangat yang berasal dari luar siswa itu berupa semangat belajar dari guru. Ini yang penting sekali. Yang penting sekali karena saya melihat dari pantauan seorang pengawas sekolah, tentu yang saya tuju adalah bagaimana proses pembelajaran itu yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu. Jadi banyak hal selain semangat belajar yang ditampilkan oleh guru. Yang lain adalah sarana prasarana sekolah yang mendukung, ada atau tidak, keadaan orang tua peserta didiknya itu bagaimana, kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik itu seperti apa. Hasil pengamatan selama ini membuktikan bahwa kondisi sebagian besar siswa yang mempunyai latar belakang berasal dari keluarga pinggiran, boleh dikata seperti itu, yang notabene keluarga yang bermasalah, faktor menyebabkan rendahnya semangat belajar dari dalam diri siswa. Yang paling berpengaruh terhadap prestasi siswa itu sikap yang ditunjukkan ketika sedang mengikuti proses pembelajaran. Kebanyakan siswa itu melakukan aktivitas sendiri dan tidak memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Ini yang saya lihat. Selain itu, kebutuhan belajar siswa belum begitu dirasakan karena siswa datang ke sekolah hanya sebagai formalitas, mengisi absensi dan sebagainya. Faktor semangat dari luar sangatlah berpengaruh dengan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini guru kurang memberikan semangat atau kurang memberikan motivasi belajar pada awal pembelajaran. Ini yang sering saya lihat, sehingga pada saat saya melakukan pemantauan pada aspek pendahuluan, rata-rata nilai aspek pendahuluan itu rendah. Ya, ini kuncinya adalah bagaimana pembuka pelajaran. Kalau pembuka pelajaran itu oleh guru itu bagus, maka motivasi semangat siswa itu akan lebih meningkat. Kemudian pembelajaran juga tidak sesuai dengan LPP. Ini juga yang menyebabkan motivasi semangat belajar siswa itu rendah, karena memang guru itu cenderung monoton, tidak menggunakan model-model atau strategi atau teknik pembelajaran yang mendukung materi yang disampaikan, sehingga pembelajaran kurang bermakna atau kurang menarik, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai, sehingga membuat siswa menjadi bosan. Selain itu, dari pihak orang tua kurang memperhatikan anak yang sedang belajar, karena orang tua siswa lebih mementingkan keadaan ekonomi, juga keterbatasan pendidikan orang tua, sehingga orang tua siswa lebih menyerahkan masalah belajar ke pihak sekolah saja atau pihak guru. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan prestasi atau motivasi belajar siswa yaitu dengan memberi
diberikan tugas-tugas tambahan seperti pekerjaan rumah. Karena kurangnya sumber belajar di rumah, maka guru memberikan materi yang kemudian digandakan untuk siswa belajar di rumah masing-masing. Ini juga salah satu solusi yang diterapkan oleh guru, bagaimana agar semangat belajar siswa itu tinggi gitu. Juga terkait juga dengan masalah yang kedua, ini saling berhubungan. Misalnya, mengapa masalah kurang interaksi siswa dalam ruang belajar? Nah, ini juga terkait masalah kurangnya motivasi, kurang semangat belajar. Karena interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar itu sangat penting. Kurangnya interaksi siswa dalam ruangan belajar disebabkan karena proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas seringkali satu arah misalnya, di mana siswa hanya mendengar apa yang disampaikan guru. Oleh karenanya, siswa lebih dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan guru atau antar siswa. Ini peran guru seperti ini. Interaksi juga menjadi poin penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena tidak hanya siswa saja yang mendapatkan manfaat, namun juga para guru juga memperoleh umpan balik atau feedback apakah materi yang disampaikan dapat diterima murid dengan baik atau tidak. Untuk itu, mendengar pengalaman para siswa dapat diaplikasikan dalam metode pembelajaran sebelum guru masuk ke dalam penjelasan teori dan setelah perkenalan. Untuk itu, ketika merancang dan melakukan revisi materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada para siswa, guru sebaiknya selalu memulai dengan merancang hasil akhir, outcome, apa yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi memang penyebab kurangnya interaksi siswa dalam belajar itu menyebabkan karena memang proses pembelajaran yang disampaikan guru itu tidak menarik gitu kan. Menarik, tidak berpusat pada siswa. Kalau hanya satu arah, guru menerangkan ceramah terus, ya tentu siswa kan apatis, siswa diam, malah ngantuk. Bagaimana bisa menciptakan interaksi kalau sudah begini proses pembelajaran yang ditampilkan oleh seorang guru? Oleh karena itu, guru harus mampu menyiapkan perencanaan pembelajaran yang baik, sesuai dengan standar proses dan standar isi. Demikian pula rentetan identifikasi masalah yang ditemukan atau yang dirangkum oleh guru ini juga terkait dengan komunikasi guru dan orang tua siswa. Nah, memang saling terkait antara satu dengan yang lain. Mengapa komunikasi guru dan orang tua siswa
tua tadi. Jika komunikasi guru dan orang tua siswa itu terjalin dengan kemitraan yang baik, ya, kemitraan yang kuat, tentu motivasi dan prestasi belajar anak itu akan lebih baik. Dengan adanya hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Jadi selalu berhubungan memang, karena masalah-masalah ini muncul pada satu level sekolah yang sama, yaitu di SMK Negeri 2 Manggalewa. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa terhadap permasalahan siswa atau masalah yang telah diidentifikasi tadi, kalau tidak ada kerjasama, otomatis tidak akan mungkin mendapatkan proses belajar anak yang baik. Namun, faktor penyebab atau penghambat komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa tentu tidak selamanya berjalan lancar, akan tetapi selalu ada kendala-kendala memang harus ada, tidak bisa dihindari yang menghambat, misalnya faktor eksternal yang datanya dari luar dan faktor internal yang datanya dari dalam. Salah satu yang menghambat hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua yaitu minimnya peran serta masyarakat di dalam menentukan kebijakan sekolah. Ini peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah. Sebagai akibat, masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah di mana anak-anak mereka bersekolah. Atau sebaliknya, pihak sekolah tidak melakukan sinergi, tidak bersinergi dengan baik dengan orang tua murid. Banyak hal ya yang harus dilakukan oleh sekolah agar penghambat komunikasi guru dan orang tua itu dapat diminimalisir. Misalnya contoh aja, wali kelas misalnya membentuk yang namanya forum orang tua murid per kelas misalnya. Jadi komunikasi per kelas itu sangat efektif. Ya, sangat efektif. Jadi orang tua murid dalam satu kelas itu dibentuk organisasi ya oleh wali kelas. Di situ setiap permasalahan dalam kelas itu wali kelas dapat langsung melakukan komunikasi dengan orang tua muridnya, baik secara online maupun offline, ataupun melakukan kunjungan silaturahmi ke sekolah-sekolah sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, ini yang harus diperankan oleh pihak sekolah. Karena memang banyak orang tua siswa yang belum paham makna mendasar dari peran mereka terhadap pendidikan siswanya. Bahkan masih banyak orang tua yang tingkat status sosioekonomi yang rendah. Mereka hampir tidak menghiraukan pihak sekolah, guru. Mereka hanya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Salah satu kendala dalam menjalin hubungan kerjasama antar sekolah dan orang tua siswa itu kurangnya komunikasi. Jelas itu, kurang komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.
karena pihak sekolah tidak mampu bersinergi bagaimana membuat hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat pendukung. Sekolah sebagai pihak sekolah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan anak, melainkan sekolah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas, dan bersama masyarakat bangun dan meningkatkan segala upaya yang untuk memajukan sekolah. Jadi hal ini tercipta apabila sekolah mau membuka diri dan menjelaskan kepada orang tua siswa tentang apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya membantu sekolah, pihak sekolah, guru dalam memajukan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, termasuk masalah-masalah yang telah teridentifikasi tadi dapat minimalisir. Jadi faktor yang menjadi kendala komunikasi guru dan orang tua dalam meningkatkan semangat belajar siswa ada sekolah adalah kurangnya komunikasi. Ini jelas saling terkait sekali. Minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah. Sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah di mana anak-anaknya bersekolah. Solusinya adalah ya tidak lain bagaimana menciptakan hubungan kemitraan antara pihak sekolah dan orang tua. Hubungan sinergi, hubungan kemitraan dalam membahas program-program sekolah itu sangat penting dalam upaya menciptakan sekolah yang berbasis masyarakat, MBS, manajemen berbasis sekolah. Ini sangat penting. Selanjutnya adalah analisis yang dilakukan oleh Pak Yakub, guru SMK 2 Manggalewa, juga mengatakan bahwa belum optimalnya pemanfaatan model-model belajar inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran di sekolahnya. Nah ini, jadi model-model pembelajaran inovatif itu memang menjadi satu-satunya media dalam pembelajaran berbasis siswa, student center. Sekarang pembelajaran itu berpusat pada siswa. Tidak mungkin terjadi kalau guru itu tidak menggunakan atau memanfaatkan model-model pembelajaran inovasi yang dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan semangat belajar siswa itu sendiri sesuai dengan karakter mapelnya. Seorang guru di era industri 4.0 abad 21 ini diharapkan harus mampu menjadi agen pembaruan yang dilakukan bisa dimulai dari aktivitas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hingga tindak lanjutnya. Jadi belum optimalnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran di sekolah SMA negeri, SMK negeri 2 Manggalewa itu tentu disebabkan karena masih banyak guru-guru yang belum memahami beberapa karakteristik rencana pembelajaran inovatif. Itu penyebabnya. Kalau mereka guru-guru paham ya, bagaimana merencanakan ya, pembelajaran inovatif, karakteristiknya seperti apa, pembelajaran inovatif
relasi peserta didik dan guru diterapkan dalam RPP itu bagaimana? Orientasi HOTS seperti apa? Integrasi teknologi informasi dan komunikasi ICT, berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan 21 atau disebut dengan 4C, mengembangkan kemampuan literasi dan penguatan pendidikan karakter. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah pembelajaran inovatif. Nah, kalau guru tidak memahami ini, gimana bisa optimal? Bagaimana bisa jelas dilaksanakan? Tentu guru-guru itu cenderung yang monoton dengan metode ceramah, tanya jawab, metode-metode yang sudah ketinggalan, sudah jauh ditinggalkan oleh arus globalisasi informasi sekarang ini. Jadi tidak dibutuhkan lagi. Solusinya adalah bagaimana? Pertama, guru-guru kalau saya memberikan solusi, guru-guru itu harus memiliki semangat yang kuat untuk diskusi mandiri dalam platform rumah belajar atau platform mengajar. Sekarang sudah banyak sekali, ya, sudah banyak sekali pemerintah memberikan contoh-contoh, malah contoh-contoh yang siap dan dipakai, tinggal dimodifikasi sedikit. Guru-guru di dalamnya insya Allah akan bisa, karena kebanyakan guru-guru itu kurang, artinya tidak semua gitu ya, kebanyakan yang saya amati guru-guru itu masih banyak yang belum masuk pada platform mengajar yang telah disiapkan oleh pemerintah. Padahal itu adalah pintu bagaimana guru itu dapat meningkatkan kompetensinya. Di bawah tentu kolaborasi dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga tidak ada apa-apanya kalau memang guru itu tidak serius gitu, atau pihak sekolah tidak memfasilitasi. Tidak mungkin pengawas itu turun satu-satu atau membahas satu-satu kalau tidak sekolah itu melakukan IHT seluruh guru dalam bentuk misalnya diklat di sekolah membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran inovatif. Itu harus dilakukan oleh sekolah itu setiap awal atau akhir tahun itu harus dilakukan. Kalau tidak, pengawasnya, pembinanya mungkin belum menguasai seluruhnya, tentu akan bersama dengan narasumber yang telah dilatih di tingkat nasional, dihadirkan ya untuk bagaimana guru-guru itu dapat melakukan pembelajaran. Itu kata kunci seperti itu, Bapak Ibu. Ada 6 mode pembelajaran inovatif setidaknya dalam platform belajar itu adalah discovery, inquiry, flipped classroom, project based learning, blended learning dengan blog berbasis game dan self ownership learning, environment soul. Yang kedua itu solusi kedua. Kalau pertama tadi, solusi kedua adalah pendampingan. Yang saya katakan tadi, pendampingan oleh pengawas dalam menyusun RPP, model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini harus betul-betul kolaborasi. Kolaborasi sekolah dengan guru dengan menggunakan strategi BIMPROF, jadi pembinaan profesional guru di sekolah bersama pengawas pembina dan guru-guru inti. Tentu guru-guru di sekolah itu sudah banyak guru-guru inti, guru
guru-guru penggerak yang bisa bersama pengawas berkolaborasi dengan pengawas dalam hal IHT bersama IHT RIA bersama guru-guru di sekolah. Mulai dari aktivitas perencanaan pembelajarannya, kemudian bagaimana melaksanakan pembelajarannya, bagaimana evaluasi hingga tindak lanjut daripada RPP yang dibuat itu. Jadi fokus pada 6 karakteristik rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Ya kalau tidak, ya tidak akan bisa optimal jika hal ini tidak dilakukan di sekolah. Baik inisiatif guru-guru itu diskusi mandiri maupun kolaborasi dengan pengawas sekolah atau melalui IHT yang direncanakan oleh sekolah bersama dengan pengawas sekolah. Yang kelima adalah, nah ini yang sangat sulit rasanya oleh guru-guru itu terpenuhi, bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS. Nah, menurut Pak Yakub ini bahwa di sekolahnya penerapannya belum optimal, belum berjalan sebagaimana mestinya katanya. Nah, secara umum guru belum mengintegrasikan tingkat berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran, mungkin karena tentu belum terbiasa melakukan seperti apa sih pembelajaran berbasis HOTS itu. Nah, mungkin ya tidak jauh dari itu, dari solusi yang saya paparkan terkait dengan pembelajaran, mode-mode pembelajaran tadi. Jadi butuh waktu yang panjang tentu dalam pembiasaan taksonomi belum C4 sampai dengan C6 atau disebut dengan HOTS, komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, kreatif dalam proses pembelajaran. Mungkin ini gerakan bersama oleh pihak sekolah itu melakukan pembiasaan membaca buku referensi yang bervariasi. Karena memang guru-guru itu harus kreatif. Jadi tidak bisa mengandalkan seluruhnya kepada pihak pengawas sekolah atau narasumber lain yang. Jadi guru harus kreatif, diskusi mandiri di samping pembinaan yang secara kontinu dilakukan oleh pengawas sekolah setiap semester, baik 1 kali atau 2 kali dalam satu semester itu. Jadi solusi itu tidak jauh beda. Seorang IHT tentunya dalam melaksanakan BIMLAT, pembinaan dan pelatihan profesional oleh pengawas atau oleh narasumber, dibantu oleh guru-guru penggerak atau guru yang difasilitasi oleh sekolah. Jadi sekolah itu harus punya program yang jelas. Bagaimana pemahaman guru-guru tentang HOTS yang disajikan dengan tabel yang sering saya sampaikan ke guru-guru itu, bagaimana hubungan antara dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan itu dalam satu sistem diagram koordinat. Misalnya bagaimana perkembangan berpikir
C1 sampai dengan C6. Bagaimana bentuk pengetahuan, knowledge dimension, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ini harus dimantapkan kepada guru-guru itu agar mereka dapat memahami pembelajaran host itu di mana. Pembelajaran host itu ya seperti saya katakan tadi, bagaimana guru-guru itu dibimbing, dibina, dilatih, atau diskusi, kolaborasi, bagaimana dapat guru-guru dapat mengenal KKO C4, C5, C6 dalam kompetensi dasar yang diajarkan di kelas. Jadi pengetahuan metakognisi itu sebenarnya itu ada pada C4, C5 dan C6. Bentuk pengetahuannya. Sedangkan pembelajaran HOTS juga ada pada kata-kata operasional C4 sampai C6 yang ada pada KD. Jadi guru harus mampu menganalisis KD-KD itu sehingga pembelajaran maupun penilaian yang HOTS itu berada pada KD yang mana, dan guru-guru itu dapat melakukannya dengan baik. Tentu tidak jauh dari tadi, jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan tidak lanjut. Nah, sedangkan berpikir law of the thinking skill atau laws itu apabila perkembangan berpikir KD itu ada pada C1, C2, dan C3 dalam bentuk pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Ini yang harus ditajamkan kepada teman-teman guru. Saya katakan tadi memang tidak mungkin pengawas sekolah itu bisa melakukan seluruhnya kalau tidak ada motivasi, minat, kemauan, semangat kerja guru-guru itu dalam hal belajar mandiri maupun belajar berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Apalagi sekarang itu lahirnya Permendikbud nomor 15 tahun 2015 itu kewenangan kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran itu sudah menjadi kewenangan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah melakukan memantau guru dalam proses pembelajaran di kelas dan lebihnya ke penilaian kompetensi guru, kinerja guru, PK guru. PK guru itulah karena PK guru itu dinilai oleh kepala sekolah dan oleh guru senior, maka lahirlah Permen baru nomor 15/2012 tentang menugaskan kepala sekolah, memberikan wewenang kepada sekolah untuk melakukan supervisi di kelas. Sedangkan pengawas adalah melakukan pembinaan guru, baik secara individu, kelompok kecil, maupun dalam bentuk bimbingan dan pelatihan yang telah dirancang bersama kepala sekolah atau pihak sekolah. Jadi kepala pengawas itu menjelaskan kepada guru-guru tentang ciri rancangan pembelajaran yang berorientasi host itu, PP itu di mana. Ini yang perlu dipahamkan kepada guru-guru.
memiliki host pada komponen yang mana dalam RPP itu. Tentu indikator pencapaian kompetensi IPK di mana hostnya sebagai jabaran kompetensi dasar KD. Dalam tujuan pembelajaran hostnya di mana, langkah-langkah kegiatan pembelajaran hostnya di mana dan bagaimana. Demikian juga penilaian pembelajaran dalam RPP itu, penilaian hostnya di mana. Ini akan dibahas tuntas dalam proses baik hasil supervisi tindak lanjut oleh kepala sekolah maupun pembinaan oleh pengawas sekolah, baik secara individu maupun dilakukan melalui in-house training dalam bentuk bimblag misalnya. Jadi pembinaan di sekolah itu memang tidak bisa tuntas dengan hanya kunjungan sekolah oleh pengawas secara individu atau kelompok kecil, tetapi lebih diharapkan kepada sekolah-sekolah itu untuk merancang bagaimana pengawas dan guru-guru penggerak maupun narasumber yang dibutuhkan untuk melakukan bimblang di sekolah, pembinaan dan pelatihan di sekolah melalui IHT atau workshop. Ini salah satu solusi yang harus yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak sekolah. Demikian juga pemanfaatan teknologi TIK masih terbatas. Ya sama. Jadi berhubungan terus. Pemanfaatan teknologi informatika masih sangat terbatas. Tentu menyebabkan motivasi rendah, kan gitu. Menyebabkan interaksi siswa dengan dalam proses pelajaran itu pasif. Jadi selalu berkaitan satu sama lain. Karena apa yang ditampilkan oleh guru itu tidak maksimal di samping faktor-faktor internal saya katakan tadi. Jadi faktor eksternal itu memang sangat digenjot bagaimana meminimalisir masalah-masalah yang diidentifikasi oleh Pak Yakub tadi, salah seorang guru program PPG di SMK Negeri 2 Manggalewa. Tentu berdasarkan hasil pantauan saya selama ini terkait dengan pemanfaatan TIK ini, jadi penyebab permasalahannya itu karena begini, pengintegrasian ICT atau TIK di segala bidang adalah sesuatu keniscayaan yang harus dilaksanakan di era industri 4.0 sekarang. Demikian pula dalam bidang pendidikan, RPP atau istilah sekarang itu modul ajar tentunya semaksimal mungkin mengintegrasikan ICT atau TIK dalam proses pembelajaran. Minimal itu pembelajaran menggunakan PowerPoint itu minimal. Berbasis komputer gitu. Namun kenyataannya ciri rancangan pembelajaran yang dibuat guru yang mengintegrasi ke ICT dalam RP itu artinya bagaimana ya? Jarang terlihat atau terlihat tapi tidak dilaksanakan di kelas. Ada terlihat bagaimana integrasi ICT. Jadi ada tetapi tidak dilaksanakan di kelas. Ini juga masalah. Jadi pemanfaatan itu terbatas. Jadi terbatas ketika diamati di kelas. Ketika di perisian RPP itu ada. Nah ini RPP ini tidak dimodifikasi dengan baik atau tidak dibaca atau tidak dipahami dengan benar, sehingga
model pembelajaran atau media yang disiapkan, dirancang itu tidak dilaksanakan dengan benar. Jadi banyak faktor kendala, bukan hanya kendala itu aja, tapi pihak sekolah juga itu sarana prasarana yang tersedia juga mungkin sangat minim. Ini mungkin penyebabnya, salah satu penyebabnya di samping faktor perencanaan guru, mungkin juga faktor sarana prasarana yang tersedia di sekolah itu mungkin sangat terbatas, sehingga menyebabkan seperti itu yang terjadi di SMK Negeri 2 Manggalewa. Baik atau tidak baik pada komponen tujuan pembelajaran. Jadi integrasi ICT itu dalam RPP itu harus terlihat pada komponen tujuan pembelajaran, harus terlihat pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, harus terlihat pada medianya apa yang digunakan atau sumber belajarnya. Solusinya adalah tentu kalau saya diwawancarai, tentu saya akan menunjukkan solusinya seperti ini. Ya. Nah, solusinya adalah diperlukan pihak sekolah itu dan pengawas sekolah itu merencanakan in-house training. Jadi memang saya selalu menyarankan seperti itu, in-house training itu lebih efektif dalam menyusun rencana pembelajaran agar dalam melaksanakan pembelajaran guru dapat mengintegrasikan ICT atau TIK. Itu data lain. Data lain harus ada kolaborasi pengawas dengan kepala sekolah. Bagaimana merencanakannya? Ya, bagaimana merencanakannya yang lebih efektif itu tidak lain, yang paling efektif adalah IHT, in-house training dalam bentuk bimbel, pembinaan dan pelatihan di sekolah. Kalau monoton terus itu ya, monoton dengan pembinaan individu itu memang efektif juga dilakukan oleh pengawas, itu yang dilakukan selama ini. Tapi diharapkan pihak sekolah itu juga merancang atau merencanakan kegiatan yang bersifat workshop atau IHT, sehingga pengawas dan guru-guru penggerak atau guru-guru inti dan narasumber lainnya dapat memberikan pencerahan atau binaan yang lebih kepada berbasis produk. Rasa itu jawaban saya terhadap saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.